أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وإذا جاءتهم mongko tatkala teka hum ing keluargane Fir'aun pendukung Fir'aun apa al-hasanatu kebaikan subur, tanamannya subur, rezeki berlimpah. Qalu mereka berkata lana hadihi iku kadui kita hadi utawi iki kebaikan. Memang kita berhak untuk mendapatkan nikmat yang berlimpah untuk keluarga Fir'aun. Wa in tusibhum lantat kala ngenani lantat kala menimpa pada keluarga Fir'aun apa sayya keelean, contohnya jadubah, kepailan, laib, wasyiddah lan rekoso dan bala, apa bilang mereka yattayyaru ngrasa tampa Allah bi Musa, sebab Nabi Musa ini gara-gara Musa. Kalau ada kejelekan menimpa pada orang-orangnya Fir'aun, mereka berkata ini adalah sebab gara-gara Musa. Wa man ma'ahu dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Justru yang mengharapkan baik dianggap jelek. Quran bercerita semacam itu. Allah menegaskan, ala iling-iling innama ta'iruhum indallah innama ta'iruhum angin pasti ni utawi bagiani Fir'aun dan keluarganya indallahi ku ing dalam ngersane Allah. Artinya apa yang menimpa mereka itu, apa yang menimpa pada mereka itu adalah urusan Allah, tidak ada kaitannya dengan Nabi Musa. Itu adalah qada dan qadar Allah. Ay kullu ma yusibuhu min khairin aw syarrin fa wa bi qadaillah. Apa yang menimpa pada mereka, apakah itu baik ataukah itu jelek, semua itu adalah takdirnya Allah. Wakilah ada yang mengatakan artinya itu kejelekan yang menimpa pada mereka bi qadaillah itu merupakan qadanya Allah, keputusan Allah mulai zaman dulu. Wa hukmi dan itu adalah keputusan hukum, keputusan Allah bahwa mereka itu akan diberi cobaan semacam itu. Caipan dapun Gusti Allah. Walakinna aktsarahum lan tatabini opo ake-ake alu Fir'aun iku la ya'lamuna ora weruh bahwa apa yang menimpa mereka itu adalah minallahi dari Allah. Jadi kalau ada kebaikan disangkanya itu adalah memang kita seharusnya berhak semacam itu. Ini pelajaran untuk umat Nabi Muhammad. Coba kalau umpamanya rezekinya banyak berlimpah, derma kerteka tidak sampean, ngomong kok hebat. Ada yang ngabik seberi anu gitu, elang pengiran. Padahal semuanya itu adalah Allah. Baik buruk itu dari Allah. Kalau buruk jangan disandarkan kepada
Allah itu mungkin kesalahan saya, dosa saya, seharusnya demikian. Kalau baik bilangnya lana hadihi, inilah memang hak saya, hak saya, seharusnya ya demikian. Kok berjamaah cakang lah tuh. Mohon kejelekan justru menyalahkan yang mengajak kebaikan, yaitu Nabi Musa. Itu adalah akhlak yang enggak baik semacam itu. Kata Allah, semuanya itu inda Allah, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak tahu. Ini hal penting. Waqalu, dan mereka itu berkata, anak buah Fir'aun berkata. Siapa anak buah Fir'aun? Itu adalah keturunan Kipti, kaum Kipti, berkata pada Nabi Musa. Perkataannya itu adalah sangat menyakitkan. Apa yang dikatakan? Mahma tatina bihi min ayah, mahma tatina, ndindi suwiji-wiji kamu datang Musa bihi, dengan membawa sesuatu itu. Kamu datang Musa pada kami dengan membawa ayat, litas harona, kamu membawa ayat itu tujuannya untuk menyihir kita. Musa, kamu datang kepada kami dengan membawa ayat. Ayat itu adalah untuk menyihir kami. Jangan keluarga Kipti, keluarga Fir'aun. Disihir bagaimanapun, pakai macam apapun, katanya Fir'aun, demah bilangnya. Wa ma nahnu mungqaranu ta'ingsun laka maring sira Musa bimu'minin, iku pira-pira kang iman. Aku tidak akan iman. Pada remah, kerana ada remah engkau Musa, gitu loh. Diupayakan bagaimana pakai ayat yang membuktikan kamu itu nabi, semacam apapun untuk menyihir kami. Wa ma nahnu laka bimu'minin, maka kami tidak akan iman kepadamu Musa. Sanggup tadi nabi bendera. Benar dapat pujaan, benar tanang secium balik-balik sampai 10 kali. Tapi mendapat cacian, mendapat cercaan. Kun sekone bain lo tadi persoalan. Padahal Nabi dulu itu adalah Nabi Muhammad, juga Nabi Musa, bukan mendapatkan sanjungan. Tapi ini adalah sangat menyakitkan ucapan ini. Ayu syai'in tudhiru ladaina min alama min indi rabbika. Coba Musa, semacam apapun, kerenalah apapun yang kamu tampakkan di depanku merupakan tanda dari Tuhanmu. Litasrifana amma nahnu alaihi minad-din, untuk memalingkan kami dari apa yang kami perlu agama ini. Fama nahnu laka bimusaddiqin birisalah, aku tidak akan iman kepadamu Musa. Siapa sekolah ni boleh letak itu tedung ke Nabi Musa ni kau. Aku tidak akan iman padamu Musa. Wa kana Musa rajulan hadidan. Nabi Musa itu adalah seorang laki yang keras Nabi Musa. Fa inda dzalik da'a alaihim, setelah itu mendengarkan ucapan semacam itu Nabi Musa doa kepada Allah, langsung diterima doanya. Farsalna alaihim tufan, mongko ngirimaken sapa ingsun alaihim ing atase keluarga Fir'aun at-tufan, ing banjir topan. Banjir topan melanda mereka tenggelam. Senajan Al-Quran ni Quran, kalau orang sudah tidak dapat jatah cahaya dalam hatinya senajan Al-Quran, mana kanjeng Nabi itu enggak masuk lah. Apa boleh senonton Zabun Allah. Wa idza qara'ta lan tatkala maca sira Muhammad Al-Qur'an ing Quran, ja'alna mongko dadiaken sapa ingsun
bainaka ing dalem antarane sira Muhammad wa bainal ladzina lan ing dalem antarane wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina bil akhirati kelawan akhirat. Kujadikan apa kata Allah, hijaban ing aling-aling mastura kang ora ditingali kang ditutup. Kamu baca Al-Quran Muhammad, aku jadikan antaramu dan antaranya orang yang enggak beriman itu diberi penghalang oleh Allah. Jadi Quran diperdengarkan, orang itu tidak iman, di situ ada penghalang antara orang yang beriman, antara orang yang tidak beriman dan kamu Muhammad. Di tangiding pakai apa petangiding pokok kenapa pakai gitu loh. Karena hatinya itu sudah ada penghalang. Memang mereka gak dikehendaki, bukan Islamnya yang salah. Justru mereka yang memang tidak dikehendaki oleh Gusti Allah, gitu loh. Wa idza qara'tal Qur'an, jika kamu membaca Quran Muhammad, ja'alna ku jadikan bainaka antaramu wa bainal ladzina dan antara orang-orang la yu'minuna bil akhirah yang tidak iman pada akhirat. Disangkanya orang itu mati selesai, taubannya kambing. Ada pertanyaan, ada pertanggungjawabkan. Orang Modi ini kok mereka gak iman kepada hari kiamat, mereka tidak iman pada akhirat. Karena gak iman, entah itu hijabnya didahulukan atau karena gak iman itu diberi hijab, itu urusan Allah. Tapi kata Allah jelas, hijabam mastura, ada hijab, ada tabir yang tidak tampak. Kau ini gak ada apa-apa, pahadebein. Tapi di situ ada tabir. Ceritaki Imam Ibn Abbas, Rawa Ibn Abbas, Aba Sufyan, anak Aba Sufyan, Nadar bin Haris, Abu Jahal dan lainnya, kanu yajlisunan Nabi, ikut duduk bersama Nabi noro ngaji mengko. Abu Jahal ya noro arundingan ngomong-ngomongan budabuan. Kanjeng Nabi baca Quran, Kanjeng Nabi baca Quran, wa yastami'una ila hadithi Abu Jahal, semuanya itu ikut mendengar pada apa yang diucapkan Nabi. Kata Nadar bin Nasir, yauman ma adri ma yaqulu Muhammad, apa sih kamu Muhammad ya, engkau tak ngedi gitu. La adri ma yaqulu Muhammad ghairu anni ara syabatahu yatataharrak. Saya cuma melihat bibirnya Nabi itu adalah bergerak, entah apa yang diucapkan. Padahal itu Nabi. Apa yang diucapkan Nabi aku gak paham. Tetapi yang kulihat itu adalah bibirnya Nabi Muhammad SAW bergerak gitu toh. Kata Abu Sufyan, inilah robatu ma yaqulu haqqan, aku tidak melihat, aku tidak dimengerti apa yang diucapkan Muhammad itu benar. Sepertinya gak ada kebenarannya sama sekali. Can sahabat, can apa? Golongannya Abu Jahal. Aku tidak melihat apa yang diucapkan Muhammad itu benar. Abu Jahalnya bilang, nyaut, wa majnun lakar gila. Ayo bayo, wa majnun. Al-Quran bukan menerangkan Nabi Muhammad itu yang disanjung-sanjung, mudah salaman elek pale sampai 10 kali. Bukan, ini jadi contoh. Jadi Nabi Muhammad itu mewariskan apa, ulama warasatul anbiya, bukan hanya ilmunya saja, sebenarnya hinaan pun juga harus diterima. Cuma mana toh, mana toh juga difitnah. Kata Bulab, nyaut, kain tukang tebak dia, tukang tebak umat tok.
Kata satunya syair, tukang syair lu. Maka turunannya ayat semacam itu. Bukan hanya itu saja. Waj'alna, dan aku jadikan ala qulubi mengatasi atine wong-wong kang ora iman diberi apa akinatan ing tutup-tutup ayyafqahu untuk memahami Al-Qur'an. Hatinya diberi tutup-tutup untuk memahami Al-Quran. Jadi mereka itu gak dapat jatah, karena memang mereka itu dikehendaki semacam itu. Wa fi adhanihim, di telinga mereka waqra, juga tutup-tutup sehingga bisa tuli, gak mendengarkan kebenaran. Mare lang, tidak ada pengaruh dalam hatinya. Mani'an samaman mani'an min samaila ikbi, sebagian itu sehingga gak kelihatan Nabi ketika akan membunuh Nabi, ketika akan membuat sesuatu yang tidak menyenangkan pada Nabi, kadang-kadang gak kelihatan itu. Ada sebagian semacam itu, ada sebagian pada wiria, hari sedapat jatah ni kemo ke dak niko. Niko jaya pun sedapat jatah. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Wala tajidanna lan nemu temen sira Muhammad aqrabahum ing luwih parek ing luwih cendha-cendha ing luwih cedhak-cedhak menungso. Kamu menemukan orang-orang yang lebih mendekati dari mereka. Mendekati apa? Mawaddatan lilladzina amanu, seneng maring wong-wong kang iman. Alladzina qalu, mereka bilang, inna nasara, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasara, orang-orang yang menolong agamanya Allah. Bi anna minhum, bahwa sesungguhnya di antara mereka kisisina adalah ulama, pintar baca Taurat, waruhbana, dan ahli ibadah. Wa innahum la yastakbirun, mereka itu dalam hatinya tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan, walaupun Islamnya Islam warisan, nyabanya orang ini orang tuanya Islam, dirinya juga anaknya Islam, bukan ngerti pada Islam, tapi warisan jasa keng bapan kapen orang kaper. Islam warisan karena kesombongan tidak akan bertambah imannya, tetap pun aja. Karena ini walaupun mereka itu adalah orang-orang bukan orang Islam, tapi di hatinya itu adalah tidak ada kesombongan. Enggak, mulai sombong je pancet tak kira tambah imana pancet kona. Kalau dalam hatinya, karena mereka itu dalam hatinya tidak ada kesombongan, lihat yang terjadi. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka idza sami'u, ketika mereka mendengarkan ma unzila minal Qur'an, apa yang diturunkan dari Al-Qur'an, tara, kamu menemukan Muhammad, kamu melihat Muhammad, tara ayunahum, mata mereka tafidu, mengalir minad dam'i, air mata. Di situ di hatinya tidak ada kesombongan. Ketika mendengarkan Al-Quran, kamu melihat Muhammad, matanya berderai, matanya menangis, matanya menetes. Kenapa kok menetes? Karena melihat kebenaran Al-Quran. Ini benar ini. Kalau keluar derma, sempat lagi nih bapak. Apa saya ngomong Muhammad tuh? Kalau orang memang dia itu tidak sombong, dapat jatah, tara, kamu melihat Muhammad ayunahum ing biro-biro motone marifati, orang-orang itu
tafidu minad dam'i, mengalirkan air mata, arapa mimma saking ararai barang, arafu kang weruh sapa alladzina amanu minal haqqi saking hak, mendengarkan kebenaran, menyentuh dalam hatinya, langsung meneteskan air mata. Tentu boleh disampaikan. Ini ko Al-Quran tadi Quran. Engkau mau ingat ada Allah derem mangir sengiran apa pancet itu ukurannya teroh gitu loh. Oh jadi kalau mendengar kebenaran itu tersentuh bisa mengeluarkan air mata nih kudu wagi hati nih gembuk beres nih kok. Tak usah entah dokter mau letombo hati nih kok. Berarti kalau mendengarkan Al-Quran harus diobati, itu tidak ada sentuhan itu. Bukan begitu saja yang digumamkan dalam hatinya. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami iman, bula percaya. Faktubna, tulisnya, katulislah kami, golongake kami, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang syahid, bersama-sama orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad yang beriman. Kumpulkan kami dengan syuhadaika, orang-orang yang menyaksikan terhadap keagunganmu Allah, terhadap orang-orang yang mencintaimu Allah. Tulislah kami bersama mereka, masyahidin, ketika dicaci oleh orang. Apa bilangnya? Mai percaya Muhammad. Nah, misalnya ngaji sudah dirasakan masuk imannya dalam hati, engkau letak senang dek kanan, engkau tak senang lah, engkau letuang, engkau lebih senang remon iling dek Gusti Allah. Itu mendekati namanya, mendekati tujuan. Apa yang dituju? Allah, bukan kaya, bukan. Karena kehidupan itu akhirnya sukses dengan kematian nih kok. Sukses apa? Sukses mati nih kok. Hatinya dibimbing, didekatkan pada Allah sehingga dek lain tak pati senang. Engkau senang cuman iling dek Gusti Allah. Nampak motor kok mun bitabit bener senang sakit kapi. Tentu ketika dicaci oleh orang tapi dalam hatinya sudah terasa, rasa itu gak bohong gitu loh. Ini benar nih, ketika dicaci oleh orang gimana bilangnya? Wa ma lana la nu'minu billah, bagaimana kami tidak iman kepada Allah. Mengko kene kok dermang kok setak lebur da Allah, dermang kok setak lebur da Allah, kapi dari Allah, tedung belas pangeran, nafas tetap berjalan karena kasih sayang Allah. Bagaimana aku tidak akan mencintai Allah? Dan tolak benar. Itu kalau orang sudah menemukan kebenaran. Cabine jia bancung, kau minta bine jia mak, kan dan tak abon kan? Kalau orang itu sudah menemukan kebenaran dalam dirinya, ketika dicaci maki oleh orang, bilangnya alaben, wa ma lana la nu'minu billah, bagaimana kami akan tidak iman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haqqi, dan apa yang datang pada kami itu adalah hak. Ini hak ini. Jangan gelak. Orang memang dapat jatah cahaya Allah dikehendaki, yang tidak dikehendaki ada apa jangan gelak. Ada hijab masturo, salah sekalipun mendengarkan dianggapnya gak penting. Sepentingnya sinatabun itu munria penting, munria dianggap biasa-biasa. Sesuatu yang penting, sesuatu yang anggon, kalau dianggap biasa-biasa, ya biasa-biasa. Sesuatu yang tidak ada harganya, walaupun dipuja-puja bagaimana, tetap gak ada harganya. Borong sanggon diremehkan, jadi barang remeh jadinya. Sesuatu yang tidak ada harganya, walaupun dipuja-puja bagaimana, tetap gak ada harganya. Awas keliru hidup memuja sesuatu, mengagumi sesuatu. Wa ma ja'ana minal haqqi, sedangkan apa yang datang kepada kami itu merupakan kebenaran.
wa natma'u an yudkhilana dan yudkhilana Rabbuna, dan aku kepingin dan aku ingin aku dimasukkan oleh Allah yang menuhani kami, dan aku senang dan aku ingin Allah Rabbuna memasukkan kami ma'al qaumis sholihin, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Boleh senang kok ya tak benar seperti apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Aku cinta pada orang soleh sedangkan aku bukan golongannya orang soleh. Mun tak soleh ngaku soleh. Kalau yang soleh tidak mengaku orang soleh tapi senang pada orang soleh, demikian pun orang munafik. Orang munafik ngaku suci dari munafik, sedangkan orang yang suci dari munafik biasanya ngaku dirinya itu adalah munafik. Itu terbalik. Niku Al-Quran ngaji lagi lebih panjenengan bagaimana menyikapi hidup, bagaimana menyikapi orang yang membenci kami, tapi setelah kami sudah menemukan kebenaran. Paham? Muka-muka tidak ilmu manfaat. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah.